Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wendy di Tausiah Ramadan, Banten Podcast bersama PCNU Kota Serang. Kali ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Gus Wafi Muafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini enak panggilnya apa nih? Gus Wafi atau Ustadz Wafi atau Kakang Wafi atau gimana nih enaknya? Mamang aja lah. Mamang aja. Mamang aja. Kalau saya manggil Akang ini Kakang. Oh. Di Mamang pondok, ya. iya, di Gak pondok apa-apa nih, Mas, saya biasanya manggil Mamang nih. Gak Gak apa-apa. apa-apa. Soalnya biasanya di pondok kayak gitu. Iya. Mang, sekarang kalau boleh tahu nih, umurnya berapa sih, Mang? Umur berapa kira-kira? Ya. Tebak aja lah. Kira-kira masih 17 tahun? 17 tahun enggak? Bisa jadi. Berapa Bisa nih kalau jadi. boleh tahu umurnya nih? Umur sekarang udah 23-an lah. 23 ya. Berarti ya udah masuk masa apa ya? Udah mau dewasa lah ya. Tapi face masih ini ya. Masih imut kok. Nah, Mang Wafi, sekarang kalau boleh tahu kesibukannya apa sih, Mang? Sekarang masih belajar lah, Masih belajar ya? masih di pondok, Di pondok mana tuh kalau boleh saya tahu? di Lirboyo. Lirboyo tuh di Kediri, Jawa Timur. Kediri, Jawa Timur. Sudah berapa lama nih mondok? Ya mondok sih udah lama ya. Udah lama. Seumur hidup kayaknya. Maksudnya dari semenjak lahir kan udah ada pondok di rumah. Kemudian Oh iya. Emang udah setelah- ada ini ya, udah ada jadi lingkungan emang backgroundnya. backgroundnya background santri Nah. lah ya. Ini mondok ini kalau boleh saya tahu nih ya. Iya. Mondok ini emang keinginan sendiri atau disuruh orang tua apa gimana? Saya dijebak orang tua. Dijebak. Kenapa tuh dijebak tuh? Jadi dijebak soalnya kan dulu pernah ditanya setelah lulus SMA itu di Alia, setelah lulus Alia itu saya ditanya mau terus kemana ya kan saya kan punya cita-cita juga. Ya. Saya tuh pengen jadi ini loh Bang, pengen jadi apa kuasa hukum sebenarnya. Oh, amin. Tapi Jadi harusnya jalurnya kan kuliah ya. ya, Cuma pas waktu itu abah saya nggak bisa nerima kuliah itu, kudu mondok. Jadi pas itu jebakannya, ya boleh nggak apa-apa kuliah, tapi asal mondok, sambil mondok. Tapi Ternyata pas di pondok nggak bisa kuliah. Jadi jebakan akhirnya, tapi ya lama-lama nyaman. tapi juga. nyaman lah ya. Akhirnya ya Alhamdulillah karena ya. sudah terbiasa juga kan. Jadi pondok itu Bang kuliah tanpa bangku gitu. Oh. Sebenarnya kuliah tanpa bangku. Kuliah Soalnya tanpa pertama bangku. kali saya mondok itu pernah dibilangin sama kayak gini. Kenapa pengen mondok ya? Karena bukan pengen, tapi ya karena dijebak. Soalnya saya pengen kuliah. Tapi kata orang yang pernah saya bilang ke saya itu, pokoknya nanti kamu rasain kalau mondok di Lirboyo itu seperti kuliah tanpa bangku. Jadi memang akademisnya ya secara akademis kayak kuliah biasa. Tapi emang sekarang udah nyaman lah ya. Nyaman alhamdulillah. Karena sudah terbiasa juga dengan situasi pesantren kan ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, Mang Wafa ini berapa bersaudara nih, Mang? 5 bersaudara. 5 bersaudara. Mang Wafa yang keberapa? Yang pertama Yang pertama, berarti punya adik 4 lah ya. punya adik 4 laki-laki semua. Laki-laki semua. 5 Pandawa ya. 5 Pandawa ya. Jadi kalau saya Yudhistira, Oh iya. ada Bima, ada Arjuna. Iya benar-benar. Luar biasa. Cuma ini yang Islam. Nah, Mamang ini kan paling tua berarti kan ya? Paling tua. Itu dari 5 bersaudara itu pesantren semua atau gimana, Mang? Enggak pesantren semua. Termasuk kalau saya kan pesantren, terus adik saya pas itu kuliah di Jogja, Kuliah di Jogja. di UIN tepatnya. Terus adik saya satu lagi mondok juga. Jadi Mondok. selang-seling. Selang-seling berarti 3 yang mondok. 3 yang mondok. 3 mondok, 2-nya kuliah. Kuliah. Oke. Mang, terus kalau boleh saya tahu nih, kan Mamang juga kan merasakan pandemi kan yang jelas Iya, ya. jelas. Nah itu Lama ya. belajar mengajar di pesantrennya itu gimana tuh? Jadi bedanya pondok sama sekolah kan, pondok berani nanggung resiko, tetap aktivitas belajar mengajar tetap berjalan, tapi tetap prokes kesehatan diutamakan. Tetap ya, berarti nggak ada halangan ya. Nggak ada halangan. Nah terus kalau untuk yang mau ngejenguk itu boleh nggak?
Kalau waktu itu ya masih belum boleh. Masih belum boleh. Masih belum boleh. Tapi kalau untuk selama sekarang 1 tahun dulu. Alhamdulillah sekarang udah mulai diperbolehkan. Tapi ya tetap masih ketat lah. Nah, Mang Wafi sendiri nih kesini nih emang suasana liburan atau gimana? Suasana liburan ya. Liburan. Iya. Berapa lama liburannya? Liburan 2 bulan. 2 bulan. Alhamdulillah 2 bulan. Lumayan lama ya. Berarti Lumayan. berapa lama lagi nih di Serang? Setelah lebaran 10 hari mungkin udah balik lagi. Balik lagi ya. Di Jawa Timur ya. Luar biasa. Mang, sekarang kita mau masuk ke materi nih, Mang ya. Siap. Kita akan membahas mengenai nuzul Quran. Nuzul Quran ya. Mang, sebenarnya sebelum saya masuk ke situ, gimana sih cara kita memaknai bulan Ramadan tuh, Mang? Bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu kan salah satu Sayyidul Syahri ya. Bulan yang paling utama sebenarnya. Jadi bulan yang dalam 1 tahun itu ada 1 bulan yang memang dipersiapkan untuk hal-hal yang berlipat ganda, pahala lipat ganda, ampunan diturunkan, doa dikabulkan. Itu dipersiapkan dalam bulan Ramadan. Jadi kalau menurut saya, jadi aktivitas kita selama 1 tahun itu nanti akan akan digembleng nanti pas bulan Ramadan ini. Ya, semuanya berlipat ganda emang ya. Gitu. Nah, Mang, lanjut nih. Sebenarnya saya juga belum terlalu mengerti. Saya sedikit mengerti tentang nuzul Quran gitu kan. Ya. Sebenarnya menurut Mamang nih, nuzul Quran itu apa sih, Mang? Jadi nuzul Quran ya, dalam penyebutannya aja nuzul Quran itu nuzulul Quran bisa ya, tangzilul Quran bisa, atau inzalul Quran bisa. Tapi biasanya kalau misalkan diistilahkan dengan inzal, kalau di istilah santri itu kata-kata yang jorok. Inzal kan keluar itu loh, sperma itu inzal jadi. Anzala yungzilu inzalan gitu kan. Tapi karena nuzul itu berarti dari derivatif kata nazala yanzilu nuzul. Bisa juga tangzil tadi berarti tanazzala nazzala yunazzilu tangzilan gitu. Cuma kan karena jadi sebenarnya ulama-ulama dulu itu pas banget gitu tuh nyebutin kata nuzul. Iya. Kata nuzul. Soalnya kalau inzal bahaya kan. Iya, yang tadi disebutin tadi ya. Jadi ada istilah lain. Jadi kata dalam Al-Quran kan diistilahkan dengan, jadi ada 3 kata yang memang asli konteks Al-Quran ya. Iya. Itu ada nazala, ada nazzala, ada anzala tadi. Kalau anzala seperti biasa inna anzalna Hufi Lailatul Qadar. Biasanya seperti itu. Ada juga nazzala tadi. Cuma konteksnya beda nantinya, Bang. Dalam tafsir itu. Jadi kalau misalkan kata nazzala itu diturunkannya Al-Qur'an dari Laul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah berarti sama dunya, masih langit dunya, masih langit terdatar lah, masih terbawah, langit terbawah. Nah itu diturunkannya Al-Quran ketika menggunakan istilah anzalna itu secara sekaligus dari Laul Mahfud ke Baitul Izzah secara sekaligus. Tapi ketika konteksnya itu sudah menggunakan tangzil seperti la yamassu ilal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin itu ya, tangzil. Kalau misalkan sudah menggunakan tangzil itu berarti konteksnya bertahap. Dari sama'ud dunya melalui Jibril sampai ke Nabi Muhammad itu secara bertahap, berangsur-angsur. Step by step gitu kan. Dengan melalui malaikat Jibril sampai ke kanjeng Nabi Muhammad. Begitu. Itu ya. Jadi itu istilahnya. Masih baru istilah. Nah, Mang, berarti Allah itu menurunkan surat pertama itu Al-Alaq ya. Al-Alaq ya. Itu berarti bulan Ramadan ya, Mang? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Yang sudah pasti bulan Ramadan. Jadi kan udah jelas dalam
narasi Al-Qur'annya kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Iya. Ya kan? Bulan Ramadan telah diturunkan Al-Qur'an. Kan seperti itu. Iya. Cuma yang masih jadi bahan diskusi para ulama itu tentang masalah tanggal. Oh. Masalah tanggal. Makanya dalam peringatan nuzul Quran itu ada yang bilang tanggal 21, ada yang bilang tanggal 20, ada yang bilang tanggal 19, atau bahkan sebelum 10 hari ini ya, hari akhir dari bulan Ramadan gitu. Cuma terus bagaimana kira-kira? Kok bisa 17? Gimana tuh? Kok bisa ya 17 ya? Kok bisa tuh? Kalau ditanyakan lagi ya, kalau ada dipermasalahkan lagi, ada tegangan lagi nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar kan ya? Berarti Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, jelas pada bulan Ramadan yang jelas ya. Karena udah kata konteks yang awal tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Terus ada ayat lagi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini berkesinambungan kan? Berarti Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Ada di bulan Ramadan. Tapi tanggalnya tanggal berapa kira-kira? Nah, tanggalnya itu ya. Tapi kok kita bisa ya memperingati nuzul Quran itu biasanya tanggal 17 Bang kan? Tanggal 17. Berarti apakah Lailatul Qadar itu pada tanggal 17? Berarti emang nuzul Quran sama Lailatul Qadar ini emang ada hubungannya sebenarnya? Ada hubungannya sebenarnya. Pasti ada selalu berkaitan. Karena begini Bang, kalau misalkan kita melihat teks daripada istilah nuzul Quran, kata nuzul dulu. Kenapa sih dari nuzul Quran ini kenapa kok bisa harus diperingati, harus benar-benar diingat, harus bersejarah itu kenapa? Ada apa? Ada apa di balik turunnya Al-Quran itu tuh? Sebenarnya kan yang harus ditanyakan ya. Jadi sebenarnya karena kemuliaan daripada Al-Quran ini, turunnya kemuliaan Al-Quran ini, sehingga keadaan pas diturunkan Al-Quran ini juga harus disandingkan dengan hal yang mulia. Waktunya harus mulia, ya kan? Yang membawa Al-Quran harus mulia, yang dijadikan penyampaian itu juga harus orang yang mulia, terus memiliki keutamaan yang mulia, ya kan? Itu udah jelas tuh. Waktunya nuzul Quran, waktunya bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah tidak diragukan lagi kemuliaannya. Iya, benar. Nabi Muhammad juga begitu. Nah, terus Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu merupakan nabi akhir dan nabi yang paling mulia. Khuluqin azim kalau dalam Al-Quran. Ya, orang yang paling diagungkan, makhluk yang paling diagungkan itu Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi Muhammad itu diciptakan, sebelum Nabi Muhammad itu diturunkan di bumi, para anbiya itu udah dibeat sama Allah, diambil perjanjiannya. Kalau misalkan nanti pada zamanmu diturunkan satu orang utusan, yang saya utus adalah orang yang terbaik ini, apakah kalian akan membeat? Kalian harus membantunya. Apakah kalian siap? Para nabi mengatakan siap untuk mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad memang sebenarnya nabi, sehingga tidak dilakukan lagi dalam kitab-kitab selain Al-Quran. Itu sudah ada ciri-ciri daripada akan datangnya seorang utusan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad saking mulianya. Selain itu, yang terimanya orang yang mulia, juga yang menyampaikannya juga orang yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril jelas-jelas malaikat yang paling utama. Bahkan sampai dalam Al-Quran itu istilahnya dibedakan dengan malaikat-malaikat lain. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun, para malaikat dan roh. Roh ini malaikat Jibril. Jadi pangkat baru buat malaikat Jibril itu setelah dapat tugas untuk menyampaikan Al-Quran pada Nabi, akhirnya dapat jabatan Ruhul Amin. Sehingga diistilahkan dalam Al-Quran tanazzalul malaikatu warruh.
ini istilah buat malaikat Jibril sendiri nih. Luar biasa. Luar biasa. Saya baru tahu itu, Mang. Iya. Jadi selain tadi waktu udah ya. Yap. Waktunya harus mulia. Orang nabinya yang menerima juga harus mulia, turunnya Al-Qur'an nih. Terus yang menyampaikannya juga harus mulia. Lah, berarti di waktu itu juga di bulan yang mulia tadi, bulan Ramadan. Pas pada malam Lailatul Qadar. Dalam istilah lain, Lailatul Qadar itu inna anzalna, Al-Qur'an diturunkan itu adalah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam yang penuh dengan kebarokahan. Gitu. Jadi saking mulianya nuzul Quran itu harus disandingkan dengan hal-hal yang mulia. Yang tadi disebutkan tadi ya, luar biasa. Nah, Mang, sebenarnya apa sih hukum kita nih memperingati nuzul Quran sendiri, Mang? Memperingatinya, menurut saya sih kalau masalah memperingati ataupun tidak itu cuma masalah konteks adat ya. Cuma karena kebiasaan dari orang-orang terdahulu kita gitu ya, memperingati nuzul Quran itu agar membentuk keyakinan yang lebih kuat untuk generasi-generasi yang akan datang gitu, memperkenalkan bahwa Al-Quran ini benar-benar mulia itu. Itu intisari daripada memperingati nuzul Quran menurut saya. Ya. Lebih baik daripada inti apa yang akan disampaikan dalam nuzul Quran, bukan dalam peringatannya. Jadi yang penting ya apa nanti yang dihasilkan dalam nuzul Quran gitu. Sebenarnya apa kira-kira? Kok nuzul Quran diperingati buat apa sebenarnya? Tanpa ada nuzul Quran ya memang ya kita Quran juga bisa tetap ini. Nah, gitu. Terus buat apa kira-kira? Bener juga sih ya. Nah, iya. Jadi gini, Bang. Kenapa kok nuzul Quran ini benar-benar harus diperingati? Sebenarnya dalam penurunan Al-Quran yang lebih utama itu adalah tentang apa sih yang dihasilkan daripada Al-Quran? Tujuannya apa Al-Quran diturunkan? Ini ada lanjutannya ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Jadi Al-Quran sengaja diturunkan untuk sebagai petunjuk untuk manusia. Sebagai petunjuk, sebagai pedoman kehidupan, atau sebagai arah kesuksesan kita, atau sebagai motivator. Jadi benar. Kita tahu pola kehidupan kita akan bagaimana, atau tuntunan hidup lah, Bang. Tuntunan hidup, pedoman hidup. Ya sebenarnya ada dalam Al-Quran. Karena sudah jelas, sudah lintas. Tapi kadang-kadang kita juga malas tuh kan ya. Gitu. Jadi kadang eksistensi daripada diturunkan Al-Quran itu hilang. Cuma tinggal peringatannya aja. Tapi intisari daripada diturunkan Al-Quran adalah sebagai pedoman untuk manusia. Nah sekarang kita sebagai manusia apa benar-benar menggunakan Al-Quran sebagai pedoman? Iya benar. Iya benar. Susah ya. Padahal dari semenjak kita lahir, dari semenjak kita dalam kandungan itu ada keterangan dalam Al-Quran. Mulai kita lahir, terus mulai kita dari masa balita ya, sampai kita dewasa, sampai kita kembali lagi ke tanah. Terus sampai kita menemui masa-masa di akhirat, itu sudah ada diatur di situ. Sudah diatur. Petunjuk-petunjuknya ada di situ di Al-Quran. Ya benar. Jadi itu sebenarnya inti daripada pernyataan nuzul Quran itu untuk membumikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia seperti itu. Luar biasa. Luar biasa nih pemirsa Tausiah Ramadan. Nah, Mang, sebenarnya apa sih yang membuat umat muslim khususnya itu malas membaca Al-Quran, Mang? Sebenarnya bukan malas ya. Buktinya kenapa? Buktinya Abang sendiri ya. Dari mungkin bukan mulai bisa baca Al-Quran sampai sekarang masih Al-Quran kan? Alhamdulillah Al-Quran. Enggak ganti Injil kan? Oh, enggak lah. Jangan sampai. Jadi bedanya Al-Quran dengan buku-buku lain atau dengan Al-Quran ya. Al-Quran. Bedanya Al-Quran itu sampai kapanpun tidak pernah akan membosankan. Tidak akan pernah membosankan. Tapi kok jarang dibaca? Itu bukan karena Al-Quran membosankan jarang dibaca itu, tapi karena kita menilai daripada Al-Quran itu sendiri bukan sebagai pedoman, cuma sebagai mukjizat itu udah biasa seperti itu. Coba kalau misalkan kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai tuntunan untuk hidup kita,
membacanya tetap senang. Iya, benar. Lagi kena masalah sepertinya, atau lagi galau baca Quran. Itu sebagai jalannya sebenarnya. Iya, benar. Iya. Luar biasa, Mang. Nah, iya. Jadi bukan karena bosen, tapi karena malas. Soalnya nggak bakal bosen, Bang. Iya, benar. Baca Al-Quran itu nggak bakal bosen. Karena emang kalam-kalam Allah tuh kalau dibaca artinya pun indah kan, Mang. Nah, benar. Jadi salah satu mujizat Al-Quran, kenapa Nabi Muhammad mujizat terbesarnya itu Al-Quran? Kalau Nabi Musa kan tongkat, tongkat jadi ular atau tongkatnya bisa membelah lautan. Kenapa Nabi Muhammad itu mujizat terbesarnya Al-Quran? Kenapa, Bang? Jadi kenapa? Jadi mujizat itu diturunkan sesuai dengan kebutuhan daripada. Jadi Nabi diutus itu sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Contoh pada Nabi Musa. Nabi Musa diturunkan dengan kualitas mujizat seperti tongkat itu diturunkan karena pada zaman itu sihir itu diutamakan. Iya. Paling dihormati itu sihir. Makanya sihir Nabi Musa itu harus lebih utama daripada sihir-sihir yang punya Fir'aun. Iya. Kalau sihir Fir'aun ularnya kecil, kalau Nabi Musa ularnya gede bisa ngebelah lautan. Lah tapi pas zaman diturunkannya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, pada zaman Arab waktu itu yang diunggulkan adalah kalimat-kalimat syair. Syair. Oh, beda syair. Apa tuh syair, Mang? Syair itu ya alunan-alunan nada kata-kata indah daripada bahasa Arab. Nadoman seperti itu. Syair, qasidah. Nah, itu kan Nabi Muhammad pujangga, kebanyakan pujangga dalam waktu itu. Sastrawan banyaknya. Ahli bahasa. Karena bahasanya bagus-bagus dalam waktu itu pada Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya diturunkan mujizat Al-Quran. Emang sebagai pelengkap umat manusia emang. Dan sepakat semuanya para sastrawan, para ilmuwan atau para sarjana ya sepakat bahwa Al-Quran itu sastranya paling tinggi. Iya. Diksi bahasanya paling tinggi. Nggak ada yang bisa nandingin. Iya, indah banget, Bang, ya. Nggak bakal bisa ada yang niru. Cuma Abang bilang indah itu indah dari mana? Karena apa, Bang? Coba dari iramanya ya. Dari irama nun gitu ya. Terus pengertiannya juga itu apa ya? Indah banget, Bang, kalau menurut saya gitu tuh. Indah banget. Ya. Jadi ada salah satu fan ilmu yang perlu kita pahami untuk mengetahui mukjizat atau keindahan dari Al-Quran itu harus melalui ilmunya juga, Bang. Melalui ilmu balaghah biasanya, ilmu mantek. Nah, Mang, yang saya pengen tanyakan lagi nih, kenapa sih Al-Quran itu diturunkannya berangsur-angsur, Mang? Kenapa nggak langsung sekaligus gitu kan? Nah, ada nih. Kenapa ya? Kenapa Al-Quran diturunkannya nggak sekaligus aja gitu ya? Beda sama suhuf atau kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Injil. Diturunkan secara sekaligus. Diturunkannya secara sekaligus. Jadi ketika ada perintah dari Allah untuk Nabi Musa pada umatnya, ada beberapa perintah juga, ada beberapa larangan, misalkan 10 larangan dan 10 perintah, itu langsung turun ke Nabi Musa, langsung disampaikan kepada orang-orang. Beda Al-Quran. Al-Quran kenapa diturunkan secara bertahap? Karena banyak alasan sebenarnya kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Yang pertama, karena pada zaman dulu, jadi para sahabat itu ketika Al-Quran turun itu secara bertahap, haitsul waqo', sesuai dengan keterjadiannya. Jadi kejadian waktu itu apa, Al-Quran diturunkan. Bayangin, sebelum jauh ke sana lah, ke sana. Kanjeng Nabi Muhammad menerima 5 ayat aja udah kaget. Udah panas dingin, udah ketakutan. Karena bayangin, kalamullah. Kalamullah beda sama kalam manusia, Bang. Iya, benar. Kalam manusia kan cuma lewat lidah, lewat bibir, ininya ya apa? Dan bahkan bisa berbohong. Nah. Ya benar, Bang, ya? Iya, benar. Jadi media orang bicara kan lewat bibir, lewat lidah, lewat mulut, lewat tenggorokan, pita suara, biasanya kan. Itu beda sama kalamullah. Kalamullah enggak seperti itu. Kalamullah itu di luar waktu, di luar sejarah manusia. Jadi nggak bisa dibayangkan. Terus bagaimana? Bentuknya nggak bisa. La yushbihu al khalqi.
kalamullah itu nggak bakal serupa dengan makhluk. Terus bentuknya kayak gimana ya nggak tahu. Tetap jadi rahasia, tetap jadi misteri kita nanti kalamullah itu. Tapi kok terus Al-Quran sekarang yang telah kita pegang kok bisa masuk dalam waktu dan sejarah manusia? Apa Al-Quran itu kalamullah? Kalamullah. Hah? Kalamullah. Tapi kok ditulis di Al-Quran ini bisa dipegang? Iya ya. Nah, iya bang. Karena mungkin untuk dibaca umat muslim bang. Lah iya. Hah? Umat muslim dibaca. Loh, sebelumnya kan pengertian daripada kalamullah itu nggak bakal bisa dideskripsikan dengan apapun bang. Tapi kok bisa menembus sehingga dijadikan sebuah jilidan. Iya ya. Terus Al-Quran ini apa nih? Al-Quran yang kita pegang ini apa? Kalamullah atau bukan? Apa? Kalamullah bang. Waduh, bahaya nih udah tengah-tengah ya. Bahaya nih bang ya. Bahasannya udah ini ya. Lanjut kan nih? Ya sebenarnya apa tuh bang? Al-Quran yang kita pegang itu kan Al-Quran kan? Iya. Jadi sebenarnya gini ya, pengertian daripada kalamullah itu pokoknya kalamullah itu ada pada waktu zaman azali. Jadi zaman yang bukan temporal, beda sama omongan manusia. Omongan manusia itu kan sifatnya temporal, bang. Ada akhir, ada awal, ada akhir. Tapi beda sama kalamullah. Di luar batas waktu, di luar ruangan waktu, pokoknya di luar waktu, pokoknya nggak bisa di waktu, nggak bisa ada tempatnya. Jadi nggak bisa dibayangkan. Tapi ya ada salah satu penggambaran yang memang diusahakan untuk memberi pengertian buat abang-abang ini ya. Kenapa Al-Quran ada? Iya benar. Jadi beda sama pengertian daripada kaum atau pendapat daripada kaum Mu'tazilah atau kaum Mujassimah. Bahkan kalau kaum Mu'tazilah itu berpendapat Al-Quran yang sekarang itu ya makhluk Allah. Iya. Makhluk itu. Karena soalnya dibuat lewat tulisan. Ada tulisannya, ada bentuknya. Itu kaum Mu'tazilah. Kalau kaum Mujassimah itu mengatakan Al-Quran ya memang kalamullah, diibaratkan karena sudah mendaging, mengkertas. Mulai dari kalamullah yang di luar batas dan waktu akhirnya mengkertas menjadi Al-Quran. Itu kaum Mujassimah. Tapi ya, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti pendapat daripada Asy'ariyah, itu melalui pemahaman kalamullah itu melalui 2 dimensi, bang. Apa itu? Yang pertama mengatakan Al-Quran memang sebagai makhluk karena tercetak, karena sudah tercetak, karena sudah bisa tergambarkan. Tapi kalau melihat daripada kalamullah, kandungan daripada Al-Quran itu sendiri yang merupakan kalamullah, maka merupakan sebuah kalamullah yang memang di luar batas dan waktu. Jadi ada 2 dimensi untuk pengertian dari kaum Mu'tazilah. Ya ada 2 pandangan gitu ya. Jadi dijadikan sekaligus. Biasanya kan kita sebagai orang-orang moderat kan selalu di tengah-tengah. Jadi orang tengah-tengah sebenarnya susah ya, bang. Iya benar. Mau yang mana gitu nah, kan. Iya. Bener. Jadi tetap di tengah-tengah kalau kita sebagai kaum Asy'ariyah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kayak Mu'tazilah kan ke kiri banget dan Mujassimah ke kanan banget. Tapi kita sebagai Asy'ariyah itu tetap harus tengah-tengah. Dan biasanya tengah-tengah itu ibarat berdiri di atas bola, bang. Susah banget. Iya susah bener, bang. Nah maksudnya sebenarnya semakin menarik nih, bang. Cuman karena timnya udah gini-gini aja nih, bang. Ya. Udah. Mungkin sedikit nih, bang. Sedikit aja, bang. Okay. Bisa nggak, bang, kasih tips untuk kita nih, untuk penonton juga Banten Podcast, untuk gimana sih cara kita nih lebih mencintai Al-Quran, bang, sebagai kalam Allah tadi, bang. Oke. Jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa tujuan utama daripada Al-Quran diturunkan itu adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk. Itu eksistensi daripada Al-Quran diturunkan adalah sebagai hudan linnas. Sehingga kalau misalkan kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pola hidup kita, sebagai petunjuk untuk menuju kesuksesan kita, sebagai petunjuk untuk mengantarkan kita kepada Allah, itu akan menjadikan diri kita sangat mencintai Al-Quran. Karena ibarat petunjuk, tanpa petunjuk ya kita nggak bisa hidup. Benar. Kita penuh kegamangan, penuh kegalauan ya kan. Iya, benar. Kalau misalkan Al-Quran dijadikan petunjuk. Makanya agar kita tetap mencintai Al-Quran. Jadi dalam peringatan nuzul Quran sebenarnya
adalah untuk membumikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman manusia, bukan sebagai bacaan. Memang bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab lain adalah meskipun dibaca doang tanpa mengetahui maknanya bang ya, itu memang sudah memberikan pahala. Beda Al-Quran ya, novel itu kan, baca Al-novel, cuma Al-Quran. dapat ini informasi doang kan biasanya, tapi pahala enggak. Beda Al-Quran. Al-Quran dibaca satu hurufnya aja udah berapa pahala bang, gitu. Iya. Jadi tapi yang lebih baik adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kembali kepada awal diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk. Itu. Insya Allah setelah Al-Quran dijadikan petunjuk itu, insya Allah hidup kita akan tenang-tenang, adem ayem, tentrem gitu. Benar Mang. Iya. Benar. Iya, sepakat kalau saya itu. Oke, pemirsa Tausiah Ramadan Banten Podcast bersama PCNU Kota Serang. Sebenarnya ini masih banyak banget nih pembahasannya nih. Cuma karena waktunya sudah belum masuk ke Lailatul Qadar, belum masuk pada tips. Nanti kembali lagi. Nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Pemirsa Tausiah Ramadan, sampai bertemu lagi di tema-tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Wafi. Oke. Makasih Bang Wafi.